Pak Hadi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat juga Pak. Pak Hadi nanti akan melakukan syuting ya Pak, menunggu mobil. Ya betul Bu. Baik Pak Hadi, di sini saya bersikap sebagai supervisor ya Pak Hadi atau observer. Nanti saya akan mengamati proses syuting yang akan Bapak laksanakan dengan ibu. Sudah siap Pak? Siap Bu, siap. Baik Pak Hadi, nanti dalam pelaksanaan syuting saya akan menilai proses syuting yang nanti Bapak lakukan dengan menggunakan alutsista. Yang kita ketahui bahwa alutsista itu adalah terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya betul Bu. Betul Pak? Iya. Kemudian dalam proses syuting itu nanti Bapak akan menggunakan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga akan mengamati Bapak apakah Bapak melakukan pengamatan coaching seperti itu ya Pak? Ya Ibu. Ya. Dan juga nanti Bapak harus memperhatikan kompetensi inti dalam coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak perlu mendengarkan dengan bahasa. Oke, sudah jelas Pak? Siap Bu, sudah jelas. Baik, Bapak kalau begitu sebelum dimulai untuk proses postingnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini Pak? Baik Ibu. Jadi pada saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Bu. Baik, luar biasa, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara yang Bapak ingin gali Pak, secara spesifik Pak, dalam proses nanti? Ya, untuk kompetensi spesifiknya adalah saya akan mengajukan pertanyaan robot yang akan saya kembangkan, akan saya gali lagi potensinya. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, berarti Bapak fokus pada kompetensi coaching yang Bapak inginkan untuk saya observasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya benar begitu Pak Hadi? Ya betul Bu. Baik Pak Hadi. Nah, pertanyaan terakhir, indikator pencapaian bagaimana nih yang menjadi tolak ukur dalam proses coaching nanti Pak? Baik, nanti saya akan memastikan bahwa dalam proses coaching saya nanti saya menerapkan alur Tirta dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari jawaban coaching nanti. Baik Pak, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dan memberi fungsi kompetensi yang ingin Bapak capai. Dan saya observasi, selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching yang bersama Ibu Fungsi nanti. Setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Pak untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan. Ya baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia Ibu ya untuk melakukan pra-coaching ini ya dengan saya. Ya Pak, sama-sama Pak, silakan Bapak melakukan coaching Pak bersama Ibu Fungsi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hadi, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Novi, tidak apa-apa Bu, santai saja. Oke, Pak Hadi, apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik Bu. Bu Novi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Wah sudah lama ya Bu kita nggak ngobrol-ngobrol. Oh iya, mau ngobrolin apa nih Bu? Iya Pak. Jadi gini Pak, saya ingin bercerita dan sharing tentang permasalahan saya terkait peserta didik saya di kelas dan juga minta di coaching nih sama Pak Hadi. Wah, baik. Silahkan Bu. Ya, jadi gini Pak, sekarang saya mengajar kelas 8 ya Pak. Nah, ketika proses pembelajaran, saya menemukan ada 2 siswa saya yang belum bisa membaca. Saya kaget Pak, saya khawatir nanti ke depannya siswa-siswa ini susah untuk mengikuti pelajaran saya. Baik, jadi Ibu ini mempunyai 2 siswa yang belum bisa membaca ya Bu. Dan Ibu juga khawatir nanti siswa-siswa ini tidak bisa mengikuti pelajaran ya Bu ya. Iya betul Pak. Baik, Ibu, karena obrolan kita ini singkat Bu ya. Kira-kira yang ingin didapatkan dari obrolan kita ini apa ya Bu ya? Iya, jadi yang saya inginkan dalam obrolan kita nanti, saya ingin 2 siswa saya ini paling tidak dia bisa membaca Pak dan bisa mengikuti pembelajaran ke depannya gitu. Oke, jadi Ibu inginnya nanti siswa-siswa Ibu ini bisa membaca Bu ya, dan juga nanti bisa mengikuti pelajaran ya. Iya betul Pak. Oke, baik. Bu Novi, ini Bu, idealnya itu Ibu tuh pengen kelasnya seperti apa Bu ya? Ya seperti ini Pak Adi, idealnya saya ingin kelas saya itu siswa-siswanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada yang belum bisa baca, dan bahkan siswa saya dapat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, jadi menurut Bu Novi idealnya adalah siswa-siswa itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik Bu ya. Kemudian tidak ada yang belum bisa baca, kemudian siswanya dapat aktif dalam proses pembelajaran, begitu Ibu ya? Iya betul Pak. Oke, nah Bu Novi, sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini tidak Bu ya? Siswa yang belum bisa membaca seperti itu? Pernah Pak, dulu waktu saya mengajar di kelas 7, ada juga siswa yang belum bisa membaca, dan waktu itu ada 1 orang. Oh, jadi dulu Ibu juga punya 1 siswa yang belum bisa membaca Bu ya? Waktu itu apa yang Ibu lakukan agar siswa itu bisa membaca Bu? Iya betul Pak. Jadi waktu itu saya memberikan waktu luang seperti jam istirahat, tetapi saya biarkan dulu siswa itu untuk jajan dulu tuh Pak. Jadi setelah itu saya panggil dia untuk belajar membaca. Kemudian saya berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama agar anak-anak ini atau anak mereka ini bisa membaca. Gitu Pak Hadi. Oke, jadi Ibu ngambil waktu luang Bu ya, seperti jam istirahat ya, untuk mengajak siswa ini belajar membaca. Dan juga Ibu mengajak orang tua siswa Bu ya untuk bekerja sama, begitu Bu ya? Iya betul Pak Hadi. Baik, waktu itu Ibu menggunakan metode seperti apa Bu ketika mengajar siswa itu agar bisa membaca Bu? Waktu itu saya menggunakan metode seperti melafalkan huruf-huruf, kemudian meminta mereka menuliskan huruf-huruf dilafalkan, dan juga saya menggunakan metode Montessori, di mana metode ini anak-anak belajar membaca sambil bermain gitu Pak Hadi. Wah, luar biasa Ibu ya. Ibu menggunakan metode-metode yang menyenangkan ya Bu, seperti metode Montessori. Nah, pada waktu itu apakah ada hambatan dalam mengajar siswa membaca Bu? Ya, waktu itu yang jadi hambatan ialah ada di waktu ya Bu, ya Pak ya. Karena waktu itu saya hanya mengambil pada jam istirahat saja, di mana waktu jam istirahat hanya 20 menit. Nah, ketika jam istirahat pun siswa ini jajan dulu, itu pun sudah memakan waktu. Jadi ya kegiatannya belajarnya hanya berlangsung sekitar 10 menit saja. Jadi progresnya agak lambat gitu Pak Hadi. Oke, jadi hambatannya itu ada di waktu ya Bu ya?
Nah, Iya. jika itu dilakukan dengan 2 siswa Ibu yang sekarang, bagaimana Ibu menyikapinya, Bu? Mungkin saya memberikan jam khusus ya Pak Hadi untuk siswa saya yang sekarang. Seperti saya bisa mengambil waktu setelah jam sekolah sekitar 30 menit untuk mengajarinya membaca dan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan orang tuanya gitu Pak Hadi. Oke, jadi Ibu akan mengambil waktu 30 menit ya Bu ya setelah jam sekolah. Kemudian juga Ibu sebelum melakukan itu mengkomunikasikan dulu ya dengan orang tua mereka Ibu, begitu Bu ya? Iya betul Pak Hadi. Oke, nah setelah ini apa rencana Ibu ke depannya Bu? Mungkin saya akan menggunakan kembali metode Montessori dan metode-metode yang sering digunakan oleh guru-guru seperti melafalkan huruf, kemudian menuliskan huruf-huruf yang dilafalkan. Kemudian untuk masalah waktu, saya akan melaksanakan setelah jam sekolah dan akan mengambilkan waktu 30 menit serta mendiskusikannya pada orang tua mereka terlebih dahulu jelasnya. Itu Pak Ade. Baik Bu Novi. Dari metode yang Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih cepat dan menyenangkan untuk siswa Bu? Ya, kemungkinan saya lebih condong pada metode Montessori ya, karena metode belajar membacanya sambil bermain gitu. Dan juga nanti saya membeli buku belajar membaca dan menggunakan metode Montessori itu. Itu Pak Ade. Ya baik. Jadi Ibu akan menggunakan metode Montessori ya Bu ya, dan juga akan membeli buku tentang belajar membaca dengan metode Montessori. Mantap sekali Bu Novi. Iya betul Bu, betul Pak Adi ya. Terima kasih ya Pak Adi. Iya Ibu sama-sama. Nah dalam pelaksanaannya nanti Bu, apakah ada yang akan membantu Bu? Ya, mungkin nanti saya akan mengajak guru bahasa Indonesia dan juga yang akan membantu saya gitu Pak Adi, atau guru-guru yang lain yang memang cocok dengan kapasitasnya gitu Pak Adi. Mantap sekali Bu. Tentunya nanti akan terbantu ya Bu ya, karena ini kan 2 siswa Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, dari percakapan kita ini apa yang didapat Bu? Jadi dari percakapan ini bahwa siswa kita ini agar bisa membaca ya Pak, dan menggunakan metode Montessori ini, kemudian saya akan mendiskusikan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa ini terkait waktu pelaksanaannya gitu Pak Adi. Mantap sekali Bu. Nah kira-kira mulai kapan akan dilaksanakannya Bu? Ya sejak besok pagi mungkin ya Pak ya, saya akan mulai mendiskusikannya dengan kepala sekolah yang terkait izin waktu pelaksanaan belajar membaca dan memanggil orang tua siswa untuk datang ke sekolah untuk mengkomunikasikannya perihal kegiatan belajar membaca ini Pak Hadi. Oke Bu Novi, semoga lancar kegiatannya. Kayaknya nanti bolehlah ya saya tahu nih Bu perkembangan siswa-siswa Ibu dalam belajar membaca ini menggunakan metode Montessori ya. Penasaran saya Bu. Iya Pak, boleh Pak. Nanti kita bisa zoom lagi mungkin atau ketemu langsung ya Pak ya, biar lebih serius ceritanya gitu Pak Hadi. Ya siap Bu Novi. Oke Bu Novi, kayaknya sudah ini waktunya udah mepet nih ya, karena saya juga mau pergi nih Bu. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Bu ya. Siap. Terima kasih Pak Hadi. Sampai jumpa ya Pak ya. Iya Ibu, sampai jumpa. Hadi, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Novi, gimana nih perasaannya sekarang? Iya nih Bu, perasaan sekarang tuh lega sekali karena saya bisa menjadi coach yang dapat mendengar yang baik untuk coach saya tadi, dan saya juga senang sekali karena dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach saya tadi Bu. Luar biasa sekali Bapak. Kalau kita bisa membantu ya baik ya Pak. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak Hadi? Siap, boleh Bu. Baik, jadi Pak Hadi pada saat coaching tadi itu terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Pak Hadi harapkan
kira-kira apa yang sudah Pak Hadi lakukan pada proses coaching tadi, Pak Hadi? Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dengan baik. Selain itu juga, saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi sebagai coach, yakni berusaha menerapkan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif ketika proses coaching, jadi sesuai juga dengan rasa. Serta saya juga berusaha ketika coaching tadi untuk tetap pada alur tirta itu ya. Nah, ketika dalam melakukan coaching tadi, saya berusaha untuk menggali tujuannya tadi dalam pembahasannya, kemudian saya menggali atau mengidentifikasi menjadi persoalan, kemudian saya juga berusaha untuk mencari rencana solusi dari persoalan dengan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach tadi. Baikkan, sudah sesuai dengan catatan saya, di mana saat Bapak melakukan percakapan coaching tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahannya, untuk merencanakan aksi, untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau ya untuk berkomitmen dan penuh rasa tanggung jawab dengan menjalankan rencana aksinya. Nah Pak, Bapak juga selain sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bapak juga tadi saya lihat sudah menerapkan kompetensi dari seorang coach ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya Bapak sudah melakukan coaching tadi dengan sangat baik sekali. Terima kasih Ibu, Alhamdulillah. Bapak Hadi dari coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan lagi agar lebih meningkat Pak? Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya semuanya ya Bu ya, semuanya akan saya tingkatkan lagi agar kedepannya jika saya melakukan coaching lagi, saya dapat lebih tajam lagi dalam menggali potensi-potensi, dengan harapannya nanti saya dapat membantu rekan-rekan atau teman sejawat atau siapapun yang memang butuh coaching dengan saya. Selain itu juga, saya ingin terus meningkatkan coaching saya dengan alur tirta agar dalam proses coaching itu saya tetap ada jalur yang sesuai atau runut. Begitu Ibu. Luar biasa Bapak Hadi ini ya. Jadi dari harapan-harapan yang sudah Bapak utarakan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya terhadap Bapak. Semoga nantinya Bapak dapat membantu coaching teman-teman atau rekan sejawat yang sesuai dengan prinsip-prinsip kompetensi dari seorang coach ya Pak, dan tetap berpegang teguh dalam menggunakan alur tirta ya Pak Hadi. Siap Bu, terima kasih. Bapak Hadi, itu saja mungkin ya Pak untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan Pak Hadi? Sepertinya cukup Bu. Cukup. Pak, saya akhiri ya Pak observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.